Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia. Negeri jiran ini dinilai tidak menghormati nota kesepahaman yang ditandatangani pada April 2022. Direktur Perlindungan Warga Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Yudha Nugraha, menjelaskan kalau 1 April lalu, Indonesia dan Malaysia menandatangani sebuah nota kesepahaman mengenai penempatan dan juga perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dalam nota kesepahaman tersebut, disepakati bahwa penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia dilakukan melalui satu kanal. Namun, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ibu Kota Kuala Lumpur menemukan beberapa bukti yang menunjukkan kalau Malaysia ini masih menerapkan made online, sistem perekrutan lewat internet yang tidak ada dalam nota kesepahaman antara kedua negara. Hari gini, arus migran diatur oleh pemerintah. Hanya seolah atas nama ketertiban dan perlindungan pekerja. Malaysia ini kebetulan selama pandemi memperlakukan kebijakan ketat untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas publik dan memberlakukan sejenis PPKM yang jauh lebih ketat dan jangka waktu lebih lama. Tentu saja butuh melakukan recovery yang cepat menyangkut kondisi perekonomian dalam negerinya. Ini yang menyebabkannya kemudian memperlakukan perekrutan secara online yang jauh lebih cepat. Dan tentunya dilakukan secara mandiri oleh banyak pihak yang berkepentingan mensegerakan para pekerja kembali bekerja agar ekonomi negara itu kembali menggeliat. Tapi, ini membuat Malaysia mendapat tekanan dan ancaman sedemikian rupa dari pihak Kemenaker Republik Indonesia. Apa kira-kira kemudian yang terjadi? Malaysia tidak keberatan dan seolah balik menantang dengan menyatakan masih ada 15 negara lain yang mau mengirimkan pekerja migrannya. Tentu saja hal ini sebuah presiden yang sangat buruk. Suka tidak suka, Malaysia tetaplah tujuan favorit bagi pekerja migran kita untuk merantau. Di luar jaraknya yang relatif dekat, faktor bahasa dan budaya yang nyaris sama memudahkan kita saling berinteraksi dengan baik. Telah diadakan rapat kementerian lembaga di pusat untuk membahas situasi ini, termasuk tentunya dengan Kemenaker selaku regulator, dan diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga terdapat klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme sistem made online. Sejak era reformasi atau minimal setelah SBY berkuasa dan tentu saja sejak Muhaimin Iskandar mencuri Partai Kebangkitan Bangsa dari pamannya Gus Dur secara ajak kader PKB ditunjuk sebagai penggede di Kemenaker. Gus Imin sendiri yang pertama, lalu Hanif Dakiri, dan sekarang Ida Fauzia. Nah, kementerian yang satu ini akhirnya seolah abadi di bawah PKB. Coba saja tengok logo terbaru kementerian ini yang tampak simpel tapi sebenarnya ruwet dan belibet. Sejak Muhaimin Iskandar jadi menterinya, bau tak sedap KKN dan kebijakan kontroversial menjadi hal biasa, bahkan sangat kuat menyeruak. Yang terakhir, tak kurang kebijakan Ida Fauzia untuk menunda pembayaran jaminan hari tua pada usia 56 tahun. Tampak bijaksana. Tapi, bukankah karakter buruh sama sekali berbeda dengan pegawai? Kebijakan ini sedemikian absurdnya hingga ia pantas dijuluki sebagai menteri terburuk dalam kabinet Jokowi.
Jokowi sendiri akhirnya turun tangan mengatasi persoalan dengan membatalkan kebijakan super aneh dan mengada-ada ini. Dan bukannya hal tersebut menjadi pelajaran, kasus lain berulang dengan konteks hubungan internasional yang tak kalah memalukan. Tanpa angin, tak ada badai. Tiba-tiba, kementerian ini secara sepihak memutuskan pengiriman pekerja migran ke Malaysia. Ya, ke Malaysia, saudara-saudara. Alasannya tak kalah lucu. Malaysia dianggap melanggar MOU tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Malaysia yang ditandatangani tanggal 1 April 2022. Artinya baru 2 bulan lalu. Dibanding negara destinasi pekerja migran lain, bukankah Malaysia ini masih bisa dianggap paling manusiawi? Kalaupun terjadi banyak kasus, bukankah memang demikianlah watak alamiah hubungan perburuhan? Dan bukankah daripadanya sudah sangat banyak kemajuan untuk membuat hubungan perburuhan saat ini jauh lebih egaliter dan berkeadilan? Dari kejadian tersebut dapat dipetik beberapa isyarat dan pelajaran. Pertama, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terlalu ingin memposisikan dirinya sebagai center of attention, pusat perhatian. Ia secara salah ingin menjadi satu-satunya traffic light yang mengatur. Sesuatu yang bukan rahasia lagi bahwa justru di tanah air sendiri kondisinya buruk, walau di atas kertas para pekerja migran selalu dianggap sebagai penyumbang devisa. Sejak mereka berangkat hingga kelak pulang. Sejak di pintu bandara hingga pengambilan counter barang bawaan, dan mereka adalah sapi perah bagi banyak pihak. Dalam konteks inilah, kenapa sistem online diterapkan oleh para stakeholder pengguna pekerja migran. Tujuannya menyederhanakan segala sesuatunya agar jauh lebih efektif dan efisien. Kedua, pertanyaannya, kenapa hanya kepada Malaysia? Saudara serumpun yang selama puluhan tahun memiliki hubungan benci tapi rindu. Kenyataannya, hari ini Malaysia menunjukkan indeks kebahagiaan laporan dikeluarkan oleh Sustainable Development Solutions Network untuk PBB. Malaysia memang peringkatnya berada jauh di atas Indonesia. Kemajuan yang dicapai negara tetangga itu nyaris merata di atas Indonesia, baik di bidang pendidikan, teknologi, industri, dan seterusnya. Sekarang, kita tutup mata bahwa Malaysia adalah salah satu tujuan banyak negara Indonesia untuk menghabiskan masa tua di sana. Nah, ketiga, pada akhirnya yang harus menjadi tukang cuci adalah Jokowi. Jokowi tentu akan membereskan persoalan norak ini. Sikap tegas Malaysia harus jadi landasan. Mereka tak gentar, justru menantang balik. Siapa yang bakal dirugikan? Yang jelas warga negara kita sendiri. Persoalan ini harus dipahami sebagai melulu persoalan sosial yang bila tidak ditangani secara cermat akan menjadi patologi sosial. Yang bila tak cepat ditangani justru tak lebih pengulangan kasus penutupan lokalisasi yang justru membuat para pekerjanya makin liar dan tersebar tanpa terinspirasi dampaknya. Atau boleh dikatakan justru membuat para pekerjanya makin liar dan tersebar tanpa terantisipasi dampaknya, menjadi TKI ke Malaysia melalui jalur tikus. Itukah yang diharapkan Kementerian Ketenagakerjaan di bawah Ida Fauziah? Sebuah cara redistribusi penuh koruptif dari para pekerja migran yang kita sanjung, tapi sesungguhnya kita ini adalah para pemerasnya. Saya hanya melihat satu isyarat nyata, seorang kader dari partai curian, cara mikirnya tak lebih dari seorang pencuri lainnya. Malaysia sudah bagus dan bijak menyediakan dirinya untuk ditempati. Tapi,
Tentu saja ia tidak mau dipermalukan seperti ini. Lagi-lagi hal ini menunjukkan etika dan tata krama hubungan luar negeri yang tak cukup sabar, cermat, dan mendalam dipahami oleh pejabat tinggi di negeri ini. Penempatan PMI domestik ke Malaysia harus dilakukan melalui mekanisme satu kanal atau biasanya disebut dengan one channel system sesuai dengan arahan kedua pimpinan kepala negara. Mekanisme one channel system ini akan mengintegrasikan seluruh proses penempatan mulai dari rekrutmen, keberangkatan, penempatan hingga kepulangan.